Earl Grey chiffon cake. Kita siapin bahan-bahannya. Di sini ada kuning telur, tepung terigu protein rendah, air panas, Earl Grey black tea, dan minyak sayur. Kita mulai ya. Pertama, kita mau campurkan minyak dan air panas. Kemudian kita mau aduk menggunakan hand whisk sampai tekstur mengental. Jadi ini adalah proses mengemulsi. Kemudian kita tambahkan tepung terigu. Aduk lagi hingga tepung benar-benar tercampur dengan rata. Jangan sampai ada tepung yang masih bergerindil. Kemudian kita mau tambahkan kuning telur. Aduk lagi sampai kuning telur tercampur dengan rata. Kemudian kita mau tambahkan Earl Grey tea. Jadi kita pakai dari teh celup ya, kita ambil tehnya saja. Kemudian kita aduk rata. Nah, seperti ini tekstur adonannya. Sekarang kita mau sisihkan dan kita mau bikin meringue. Untuk meringue, ini putih telur saya campur dengan lemon juice dan gula kastor. Mixer dengan kecepatan medium sampai konsistensi firm peak. Jadi konsistensi firm peak itu adalah ujung meringue yang lancip saat whisker itu kita angkat. Jadi dia tidak terkulai sama sekali. Nah, seperti ini, lancip. Ini yang namanya firm peak. Oke. Kemudian kita mau campurkan meringue ini ke adonan Earl Grey tadi. Pertama, kita ambil sedikit dulu dan kita aduk balik menggunakan hand whisk sampai tercampur dengan baik. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi sepertiga bagian dari meringue dan kita aduk balik lagi tetap menggunakan hand whisk. Jadi pengadukan meringue ini kita bagi dalam 3 tahap. Yang terakhir kita mau campurkan adonan yang sudah tercampur dengan meringue tadi ke mangkok yang berisi sisa meringue. Kemudian kita mau aduk lagi masih menggunakan hand whisk ya, tapi kita mau tukar hand whisk ini dengan spatula supaya pengadukannya itu lebih rata dan menyentuh dasar mixing bowl. Jadi pastikan meringue itu tercampur, teraduk balik dengan baik, dengan sempurna, semua tercampur ya, jangan sampai ada meringue yang tertinggal. Nah, adonan akhir seperti ini. Sekarang kita mau tuangkan adonan ini ke loyang chiffon. Saya pakai loyang diameter 15 cm, tinggi 7,5 cm dan alasnya bisa dilepas. Nah, kita mau tuang semua adonannya. Dan jangan lupa ya, kita harus ratakan bagian permukaan adonan dengan cara digoyang-goyang, dan kita juga harus kita hentak-hentak supaya gelembung yang mungkin ada di dalam adonan itu hilang. Kemudian kita mau panggang
di suhu 170 derajat selama 10-13 menit atau sampai berkulit. Setelah berkulit seperti ini, kita keluarkan dan kita slit. Gunakan pisau yang tajam untuk slit supaya hasilnya itu rapi dan tegas. Nah, setelah slit kita mau lanjut panggang lagi di suhu 135-140 derajat selama 60 menit atau sampai matang. Setelah matang, kita langsung keluarkan dan hentak 1 kali, kemudian kita balik untuk didinginkan. Harus benar-benar dingin, baru kita bisa lepas dari loyangnya. Kurang lebih 1 jam lah paling cepat ya, 1-2 jam sampai benar-benar dingin, dan sekarang kita bisa keluarkan dari loyang. Kalau matang sempurna, dia itu nggak akan kempes ya, tetap ngembang dengan baik. Nah, sekarang kita mau lepas ya. Cukup dengan hentak-hentak, memutar. Jadi nggak usah pakai pisau ya, cukup pakai tangan aja. Kemudian kita balik dan kita tekan bagian alas loyang sampai kuenya keluar. Kemudian kita lepasin alas loyangnya dengan cara ditekan-tekan juga, memutar sampai kuenya benar-benar terlepas semua. Nah, seperti ini kue matang sempurna. Teksturnya lembut banget ya, dan dia tetap ngembang, nggak akan kempes, nggak akan turun. Nah, sekarang saya juga mau mempercantik kuenya dengan hot stamp ya. Jadi di sini saya pakai hot stamp yang berbentuk logo dari Chiffonlicious. Nah, ini bisa custom ya, nanti saya tulis di description untuk linknya, dimana bisa pesen hot stamp ini. Earl Grey ini ya, wanginya enak banget, rasanya juga unik, enak sekali. Nah, setelah di hot stamp kelihatan lebih cantik kan. Sekarang saya mau potong menggunakan pisau dari Mona Bakeware. Ini chef knife 8 inci, sangat tajam pisaunya dan cakep banget ya. Ini kalau buat motong kue ya, kuenya tuh nanti potongannya rapi karena dia tajam. Jadi penting banget kalau motong kue itu pakai pisau yang tajam. Nah, sekarang saya mau potong, saya mau tunjukkan tekstur bagian dalam kuenya. Nah, di sini bisa dilihat ya, potongannya itu rapi banget. Nah, teksturnya lembut sekali. Ditekan-tekan pun dia akan balik ke bentuk semula. Mau potong lagi. Nah, ini teksturnya ya, saya mau tekan lagi dan dia balik lagi ke bentuk awal. Berarti kue ini matang sempurna. Oke, Earl Grey chiffon cake sudah jadi tutorialnya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. See you next time.